bersalaman dengan ulama, orang tua yang sudah sepuh, ya kan, silakan dia boleh mencium tangannya, tetapi meninggalkannya afdal. Selanjutnya dalam masalah ini khususnya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu banyak kita perhatikan di seantero Indonesia, ya, mereka sangat biasa bersalaman dengan para guru, dengan para ulama, lalu mencium tangan para ulama tersebut. Tidak dibenarkan. Wanita, ibu-ibu tidak dibenarkan. Wa in kana labud, kalau mau juga mencium tangan, ciumlah tangan suami, ciumlah tangan orang tua kita sendiri, ya, baik, tetapi jangan tangan ulama, karena bersentuhan dengan mereka tidak dibolehkan. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membaiat, tetapi aku membaiat kaum wanita dan aku tidak menyentuh mereka. Padahal berbaiat itu harus bersalaman, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh mereka secara langsung dan bersalaman dengan mereka, abadan. Yang ke-54, tidak menutupi tempat makanan dan minuman. Ini kesalahan, Bu. Makanan dibiarkan ternganga, terbuka. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghattul ina, tutuplah bejana kamu yang di dalamnya ada makanan. Tapi kalau bejana kosong, ya nggak usah ditutup. Tapi kalau bejananya ada makanan, nasi goreng kah yang belum habis, gulai kah yang baru siap dimasak dan sebagainya, ghattul ina wa kidul siqa, dan ikatlah kantong air. Jangan dibiarkan air minum kita itu terbuka. Lish limadha? Karena fa inna fis sanah lailatun yanzilu fiha waba, la yamurru bi ina'in lam yughatta aw siqa'in lam yuka illa waqa'a fihi min dhalikal waba. Karena dalam satu tahun, kata Rasul, dalam satu tahun ada satu malam, yang satu malam itu berbagai akan turun wabak, penyakit yang berbahaya. Jadi dalam satu tahun itu akan turun penyakit yang berbahaya. Tidak ada satupun bejana yang terbuka, kantong-kantong air dan tempat-tempat air yang ternganga dan tidak ditutup, melainkan wabak itu akan masuk ke dalamnya. Nah, dalam ini betul-betul menutup, Ibu, betul-betul ditutup. Lalu bagaimana dengan kata Rasulullah, walaupun dengan walaupun dengan satu lidi. Kalau memang nggak ada penutup, dicari nggak ada yang bisa menjadikan penutup total, ya, setidak-tidaknya dengan tongkat kecil, dengan pensil kalau pensilnya panjang, dengan rotan, ya, atau dengan lidi sambil bacakan bismillah, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ada kebiasaan yang sangat menjijikkan dari setan-setan bangsa jin. Mereka kalau dilihatnya sesuatu yang menganga, mereka tuh persis banget kayak tikus dan lalat. Dia akan masuk ke situ, dia akan menjilat-jilat, dia akan makan, ya. Kemudian dia akan kentut di situ, dia akan kencing di situ, dia akan di situ. Persis kayak tikus. Ya. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak baik untuk kita. Tidak baik untuk kita, baik buat kejiwaan kita ataupun buat kesehatan kita. Oleh sebab itu mesti kita jaga-jaga, ibu-ibu. Dan untuk mengingat ini memang harus dibiasakan. Kalau tidak, ibu akan lupa lagi. Ibu akan lupa lagi. Sedangkan saya, di keluarga besar kami masih ada kadang-kadang kami perhatikan ibu-ibu kami yang lupa. Jadi yang nyinyir itu mengingatkan ya kita lah. Ini jangan biarkan terbuka. Oh iya, lupa. Ilmunya udah ada. Lupa itu. Dan lupa juga salah satu makar setan. Ibu tahu kan cara setan dapatkan makanan dari manusia gimana? Cara setan dapatkan makanan dari manusia. Pertama, manusia dibuatnya makan dengan tangan kiri, dirayunya sehingga terangsang orang ini makan dan minum dengan tangan kiri. Dengan cara itu dia mendapatkan makan minum dari makanan manusia. Yang kedua, siapapun yang makan tidak membaca bismillah, walaupun dengan tangan kanan, tapi tidak baca bismillah, maka dia akan dapat dengan makanan manusia. Yang ketiga, apabila ada makanan yang dibiarkan ternganga, minuman yang dibiarkan ternganga, maka mereka akan jadikan itu makanannya dan minumannya. Nah,
Yang keempat, apabila rumah tersebut tidak dibacakan padanya di pagi hari dan di petang hari 10 ayat dari surat Al-Baqarah, maka rumah ini dengan segala makanannya akan leluasa untuk dimasukinya. Atfi'ul masabih idza waqadtum wa aghliqul abwab wa awqi'ul asqiyah wa khammir ta'ama wasyarab. Padamkanlah lampu jika kalian tidur, kata Rasulullah. Subhanallah, medis internasional pada akhir-akhir dekade terakhir ini mengumumkan secara mengejutkan rahasia kenapa kalau tidur harus lampunya mati dan tidak ada cahaya. Subhanallah, ternyata tubuh kita akan lebih maksimal bekerja walaupun hanya sebentar untuk memberikan kesempurnaan istirahat walaupun hanya dalam 2-3 jam saja, asal tidak dalam keadaan lampu hidup. Kalau lampu hidup, ada bagian-bagian tertentu dari saraf-saraf kulit kita yang masih bekerja dan aktif, dan itu membuat tubuh kita menjadi tidak sempurna istirahatnya, dan bahkan bisa mengundang kepada bahaya penyakit-penyakit. Masya Allah. Jadi ketika Nabi mengatakan atfi'ul masabih idza raqadtum, kalau kamu tidur, matikan lampu-lampu, matikan lampu-lampu. Wa aghliqul abwab, pintu-pintu kunci, iyalah supaya jangan masuk maling. Dan yang paling penting supaya jangan masuk setan. Unik ya Bu ya. Padahal ventilasi kan terbuka aja nih Ustaz. Kalau setan itu dari bangsa angin atau dari kecil kan bisa masuk. Uniknya kalau kita tutup pintu dengan baca bismillah, insya Allah sampai ke atas satu rumah itu setan nggak akan bisa masuk. Subhanallah. Jadi kalau Nabi memerintahkan itu cukup pintu dan jendela. Itu perintah Nabi SAW. Ventilasi-ventilasi yang ada itu udah nurut. Subhanallah. Salah satu keajaiban rahasia daripada syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa auqi'ul asqiyah, wa auqi'ul asqiyah, dan tutupilah makanan, ya. Wa khammirut ta'ama wasyarab, tutupilah tong-tong air serta makanan dan minuman. Ikatlah, auqi'u itu artinya ikatlah kantong-kantong makanan. Ibarat kita kalau air galon, jangan dibiarkan air galonnya terbuka, tutup, ya. Terus begitu juga kalau orang kampung-kampung. Kalau orang kampung-kampung biasanya mereka gunakan air dari keran itu, air dari sumur itu di ember untuk minum. Air untuk minum, air untuk masak, ya. Jangan biarkan ternganga, tutup. Jadi kalau beli ember yang ada tutupnya. Begitu. Ada pertanyaan? Masuk pada dosa yang ke-55, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir secara umum lah, zikir pagi petang, zikir selepas solat, ya. Zikir ketika melihat hal yang menakjubkan, Masya Allah. Kalau melihat yang menakjubkan, baca Masya Allah. Melihat sesuatu yang membuat kita melihat sesuatu kesyirikan, melihat sesuatu kemungkaran, katakan subhanallah wa na'udzubillah min dzalik, ya. Subhanallah, kami maha suci Allah, Allah tidak pantas untuk disyirikkan. Ketika melihat sesuatu yang mungkar, ya, sesuatu yang keji, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Zikir itu namanya. Ketika melihat sesuatu yang dahsyat, yang berhubungan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Masya Allah, ya. Atau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Itu biasakan berzikir. Orang munafik paling sedikit zikirnya. La yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Orang-orang yang paling sedikit zikirnya di bumi ini dari umat Nabi Muhammad SAW adalah orang munafik. Mereka gantikan zikir-zikir itu dengan kata-kata yang ada di daerah mereka, onde mande. Mereka ganti dengan kalimat-kalimat yang santiang le, rancaknya le, ma, onde mande, ya. Apa gunanya kalimat-kalimat itu semua? Coba katakan Masya Allah, luar biasa Allah menciptakan, dan sebagainya. Taib, ibu-ibu yang kami muliakan, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terutama pada waktu-waktu berikut ini. Pertama, lihat di kitabnya, pertama, saat hendak makan dan minum. Saat hendak makan dan minum, ya.
Inna syaitan, tadi sudah saya katakan, inna syaitan la yastahillu ta'am alladhi lam yudhkar ismallah alaih. Sesungguhnya syaitan benar-benar akan dapat rezeki, akan benar-benar dapatkan makanan kamu yang kamu ketika memakannya kamu tidak membacakan nama Allah. Seperti kata Rasulullah SAW, disentilnya tangan seorang anak-anak yang langsung ambil makanan dan memakan. Kata Rasulullah, ambil dengan tangan kananmu dan bacakan nama Allah ketika memakannya. Khudh biyaminik, ambillah dengan tangan kananmu, wasammillah, ya. Khudh mimma yalik wasammillah, ambil yang terdekat dan sebutlah nama Allah ketika kamu akan memakannya. Begitu. Di dalam hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalata aw yashraba asy-syurbata fayuhmadullah 'alaiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar meridai hamba bila ia menyantap makanan atau meneguk minuman lalu ia memuji Allah atas hal itu. Apa yang doa yang dibaca setelah makan? Terus ada ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan memberikan rezeki kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah. Sementara ini bukanlah dalam kekuatan dan kekuasaanku sedikit pun. Itu yang dibaca, Bu. Sementara yang kita dengarkan sejak dari kecil dulu apa? Iya, khalas ya. Cuma lebih baik daripada sama sekali dia tidak membaca apa-apa. Baik. Ibu-ibu yang kami muliakan, seperti yang pernah kita ingatkan dulu, bahwa sesungguhnya Nabi pernah cemberut melihat seseorang makan. Lalu ketika orang itu kemudian tiba-tiba wajah Nabi jadi berubah. Sahabat memperhatikan terus perubahan-perubahan wajah Nabi ini. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mula-mula wajah engkau cemberut melihat si fulan makan. Lalu tiba-tiba wajahmu menjadi berseri. Kenapa ya Rasulullah?" Rasul berkata, "Aku melihat setan makan bersamanya." Setan bersama makan dengannya. Tapi ketika dia membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruh, ya, ternyata dia tadi lupa dan dia ingat di tengah jalan. Udah hampir habis, dia ingat. Lalu dia baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu dengan nama Allah, ya, dari permulaannya dan dari sampai akhirnya. Maka aku melihat setan muntah-muntah. Aku melihat setan muntah-muntah. Apa yang dimakan setan tadi keluar. Bahkan yang tidak dimakan satu lo keluar. Baik ibu-ibu, demikianlah ibu-ibu harus mengingatkan anak-anak kita. Ayo nak, udah baca tadi? Belum. Biasanya anak kita tuh lupa terus tuh. Udah baca tadi nak? Belum. Ayo baca apa sekarang? Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Mohon diingatkan ya Bu ya. Biar jangan gepuk pula setan bersama anak kita. Ya, jangan sampai gemuk kuat setannya bersama anak kita. Tapi biarkan setannya sengsara nelongso, ya, sementara dia menjadi pendamping anak kita. Selanjutnya, yang kedua, diharuskan kita berdoa, berzikir, khususnya ibu-ibu, adalah berikut ini. Saat masuk rumah dan saat keluar dari rumah. Limada? Kenapa? Kenapa kita masuk rumah baca doa, zikir? Saat kita keluar rumah, kita bentengi diri kita. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saat kita masuk rumah, setan tuh persis kayak nyamuk, kayak lalat, Bu. Dia ngikut. Ada setan kuburan, ada setan pasar, ada setan sampah, ya, setan dari bangsa jin, mereka ngikut. Ketika kita masuk rumah, lalu kita baca bismillah, mereka tertembok, yang mana mereka nggak bisa tembus. Kita udah masuk ke rumah, mereka tertahan di luar. Apa kata mereka pada kawannya? Balik, balik ke belakang, cari rezeki yang lain, di sini nggak ada tempat tinggal.
Begitu Bu, Masya Allah. Ketika kita keluar, kita terbentengi dari kejahatan syaitan, dan ketika kita masuk, syaitannya juga nggak bisa numpang masuk. Tayyib. Mari kita baca, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah taala, apabila seseorang masuk dalam rumahnya lalu dia berzikir dan menyebut Allah Subhanahu wa taala, hina yadkhul, ketika masuknya itu, wa hina yat'am, ketika dia makan, qala syaitan, syaitan berkata, la mabita lakum, tidak ada tempat tinggal untuk kamu, wala asya'a huna, dan enggak ada untuk makan malam di sini. Enggak ada untuk tempat tidur malam ini, tidak ada. Ternyata setan itu bersama dengan orang, Bu. Setan tuh enggak suka tidur di bawah-bawah yang langsung bawah tuh atapnya langit, karena hujan. Mereka juga kehujan loh, Bu. Kalau panas mereka kepanasan. Jadi mereka suka mencari-cari kayak orang suka. Coba Bu, kalau lagi kepanasan kita mencari apa? Tempat teduh. Setan pasti, Bu, kalau ada rumah-rumah tua di tengah hutan, pasti itu sarang rumah setan. Kalau ada gedung-gedung tua yang nggak dipakai, rumah-rumah yang pasti setan akan ke sana, Bu. Kayak kita mampir ketika hari hujan lebat, kita mampir walaupun itu rumah tua kan, berteduh dulu. Nah bedanya, setan ini makhluk degil. Dia kalau sudah dapatkan ada tempat berteduh, dia intip-intip tuh, Bu, dia intip ke dalam. Kalau bukan orang keluarga beriman atau beriman tetapi tipis iman, nggak ngerti sunnah, maka dia akan cari celah untuk masuk. Ketika buka pintu orang ini, dia akan masuk kayak kucing, kayak tikus, kayak lalat, kayak nyamuk, ya, dia akan masuk. Tapi kalau orang ini buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa masuk dia. Ya, Masya Allah. Begitu ya, Bu, ya. Jadi la mabita lakum wala asya'a lakum hahuna. Malam ini tak ada tempat tinggal. Ibu kalau masuk gua-gua juga mesti baca doa. Gua-gua ini mesti tempat-tempat syaitan, Bu, mesti. Gua Ngalau, di mana ada yang gua-gua, mesti ada itu, ya. Ada tempat-tempat pondok-pondok tengah sawah, namanya itu dangau-dangau segala macamnya, itu juga tempat syaitan nih, ibu. Karena syaitan sekali lagi kayak kita, dia tidak sanggup berpanas-panas dan juga tidak sanggup berhujan-hujan. Dia akan mencari tempat berteduh. Nah, kalau tempatnya merasa dialahkan oleh kita, apa bahasa Indonesianya itu? Kita menempati tempat yang menurut dia ini sudah lama di sini, itu namanya cari gara-gara itu. Makanya ibu kalau menduduki suatu tempat, bacalah dengan bacaan yang dengan zikir, na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, masuk. Mendengarkan kita baca doa itu, dia akan langsung ngacir, Bu. Ya. Lanjut kita bacakan doa berikut ini. La mabita lakum wa hina yat'am qala la mabita lakum wa la 'asha huna wa in dakhala falam yadhkur ismallah 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit wa in lam yadhkur ismallah 'inda mat'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Ketika kamu masuk rumah lalu kamu tidak membaca doa, apa doanya masuk rumah? Fakat cukup Bismillah. Assalamualaikum itu kalau ada orang di dalam, ada nggak ada baca Assalamualaikum nggak ada masalah, tapi yang wajib adalah Bismillah, baca Bismillah masuk. Nah kemudian Assalamualaikum supaya orang dalam rumah tahu, ya Bismillah cukup berbisik saja Bismillah. Ibu-ibu, kemudian ketika orang itu tidak membaca nama Allah ketika dia masuk, maka syaitan akan berkata, ayo cepat-cepat masuk. Ya, sebab masalahnya kita yang pertama masuk nih nggak baca Bismillah. Kita ada 3 orang. Yang pertama masuk nggak baca Bismillah. Lewat yang pertama ini dia bisa masuk. Dia akan panggil kawan-kawan cepat-cepat. Siapa tahu yang kedua ini biasa ngamalkan sunnah. Bismillah. Ketika baca Bismillah ketutup langsung tuh. Gitu loh, Bu. Ketika yang satu baca Bismillah ketutup. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, makanya ini dibudayakan sunnah ini. Sunnah harian ini dibudayakan benar. Khususnya kepada anak-anak madrasah juga gitu. Dari luar-luar nanti diingatkan kepada mereka harus baca Bismillah ketika masuk. Tiap sebentar. Iya, kalau keluarnya tiap sebentar asal masuk baca Bismillah. Sehingga menjadi otomatis bagi dia. Seperti otomatisnya dia masuk WC dengan kaki kiri. Seperti otomatisnya dia masuk rumah dengan kaki kanan gitu. Otomatis bagian Bismillah.
toh itu nggak sulit, nggak berat, dan itu juga adalah zikir Allah ridha. Ketika orang ini, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, makan dan tidak membaca nama Allah, berkatalah syaitan, adraktumul lailata al-mabita wal asya. Beruntunglah kamu, malam ini kamu dapatkan tempat tinggal dan kamu mendapatkan makan malam. Gitu Bu. Ada syaitan tuh setan-setan musafir loh Bu, setan-setan Ibnu Sabil. Memang ada dalam perjalanan, jadi dia akan cari tempat tinggal. Di manakah, ini sekali lagi ya, setan itu sekali makhluk degil. Ketika dia dapatkan tempat tinggal, dia akan gerogoti tempat tinggal itu. Maka malang betul keluarga yang nggak ngerti sunnah, malang betul keluarga yang nggak ngerti sunnah, malang betul keluarga yang nggak ngerti sunnah, padahal dia muslim. Kenapa? Dia akan bersama tempat tinggalnya dengan setan. Dan satu lagi, setan itu memang kurang ajar Bu. Ketika kita berhubungan intim dengan istri, dia ngintip Bu. Bukan hanya ngintip, dia masuk ke kamar, dia akan shooting kita. Bukan hanya shooting, dipajangnya seperti itu, dia pun ikut. Mereka punya teknologi loh Bu. Nanti dia akan ketawa dengan bangsanya, ngelihat si fulan dan fulanah dari bangsa Bani Adam, lihat tuh di rumah ketawa mereka. Udah ngajar Bu. Mereka itu sangat syahwat dengan kita loh Bu ya. Perlu ibu ketahui, syaitan itu sangat syahwat dengan kita. Makanya mereka melakukan apa-apa yang orang-orang nakal kita lakukan. Ya, dia pasang di rumah kita CCTV. Ya, dan dia pasang semua teknologi yang mereka punya. Ibu jangan pikir mereka itu makhluk namaden ya. Jangan ibu pikir mereka itu makhluk zaman barulah dulu. Mereka lebih maju teknologinya daripada kita Bu. Ya. Baik. Lanjut, dalam Sunan At-Tirmizi disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya, hendaklah dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah la wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah SAW, maka akan dikatakan kepadanya, nah ibu, kamu telah diberi kecukupan dan kamu pasti akan diberi perlindungan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang punya ain Bu, punya ain, dia melihat ibu dengan ainnya, dengan kedengkiannya, nggak tembus. Limada? Kenapa? Sebab kita telah membaca, ini perlindungan yang sempurna. Ketika keluar rumah, mangqala atau mangqara'a bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala haula wala quwata illa billah, qila lahu, dikatakan kepadanya, kufit, engkau dicukupkan, dan engkau akan diselamatkan, engkau akan dilindungi. Masya Allah. Kecuali orang ini melakukan maksiat. Apa maksiatnya? Dia menggunjing orang, maka terlepaslah perlindungan itu. Ibu tahu Allah itu punya malaikat penjaga khusus. Dalam Al-Quran disebut malaikat penjaga khusus itu namanya adalah mu'aqibat. Pernah dengar kajian kita ini? Pernah. Namanya mu'aqibat. Min baini aydihim wa min khalfihim. Dari depan, dari belakang ada mu'aqibat. Malaikat-malaikat gagah yang setan-setan dan jin mampu melihat malaikat-malaikat itu dan mereka ketakutan. Ketika kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, kita keluar, syaitan malaikat-malaikat langsung hadir di depan dan di belakang kita menjadi bodyguard kita. Jin dan setan, para ahli hipnotis ya, para ain, orang-orang punya ain dan sihir tidak akan mampu. Tidak akan mampu kecuali kita menyebabkan setan malaikat-malaikat muaqibat ini lari. Kapan mereka akan lari? Mereka benci dengan apa yang kita buat karena Allah dimaksiati. Saat mata ini memelototin aurat orang umpamanya, saat mulut ini menggibah, saat kita melalaikan salat, kita buka YouTube lalu kita lihat film-film yang tidak pantas, saat itu malaikat-malaikat ini bubar. Bukanlah baca bismillah tawakkaltu tadi, tapi mereka telah engkau usir dengan maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dilindungi jangan maksiat, bersambunglah dari ibadah ke ibadah, zikir ke zikir. Orang itu tidak akan bisa ditembus insyaallah taala. Subhanallah. Terus yang ketiga, di manakah kita harus membaca zikir dan doa? Saat masuk khala. Apa itu khala?
WC. Kalau ibu nyebutkan di Malaysia WC nggak ngerti orang tuh apa tuh WC. Tapi ibu katakan tandas atau toilet, ya. Tapi WC ini apa singkatannya? Singkatan dari apa nih? Hah? Wastafel cebol. Hah? Oh, wastafel closet gitu ya. Ya mungkin begitu. Ada doanya. Kenapa? Rasulullah menyebutkan WC, tempat mirhat, khala, salah satu tempat di mana setan-setan berkumpul di situ. Dan itu mereka jenisnya macam-macam, jantan dan betina. Ya. Makanya ketika masuk, kata Rasulullah, masuklah dengan kaki kiri dan baca a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan main-main loh, Bu. Ketika ibu masuk, jin-jin dan setan-setan yang ada di dalam situ itu, mereka makhluk-makhluk porno. Mereka makhluk porno. Memanglah kita jadi rebutan mereka. Menjijikkan ya. Kita jadi rebutan mereka. Tetapi mereka juga menikmati kevulgaran kita. Maka kalau kita masuk WC, agar mereka tidak mampu melihat kita sama sekali, baca itu doa. Kita masuk, mereka tidak mampu melihat apa-apa. Tapi ketika kita melakukan pelanggaran di dalam itu, ngomong dalam khala, ngomong dalam WC, ada orang nelfon, kita angkat, ya, sudah tuh, langsung terbuka kembali kita. Ya, terbuka. Ini para istri juga sering menyapa suami dari luar. Dah, di mana tak kunci anu, kan? Menjawab udah nyo. Digantung dia no, alah, terbuka langsung tuh. Ya. Kalau dia bermaksiat di dalam WC makin jadi, Bu. Nah, makin jadi, ya. Boleh jadi dia bisa masuk ke kita. Kalau kita bermaksiat dalam WC. Apa jenis maksiat dalam WC? Mungkin berzina dalam WC, mungkin melakukan onani dan masturbasi di WC dan sebagainya. Maka syaitan akan masuk kepada kita. Minal khubuth wal khaba'ith. Na'udzubillah. Satu lagi, Bu, kalau dalam WC itu kita disunahkan nutup kepala, walau hanya dengan mendil. Apa itu mendil? Walau hanya dengan tisu, kata Nabi. Walau hanya dengan sapu tangan kecil. Kita harus tutup kepala kita. Anduk kecil. Jadi kalau masuk ke dalam WC itu memang mesti pakai, Bu. Sebabnya apa? Ternyata salah satu rahasianya bisa diketahui sekarang, bahwa setan-setan, jin-jin WC yang ada suka nongkrong di kepala kita. Kita dia pula di kepala kita. Memang jahat, Bu. Memang mereka itu makhluk yang sangat nggak tahu lah. Dari kepala kita. Padahal banyak tempat yang lain kan, tapi kepala kita yang dipilihnya. Makanya Nabi suruh tutup. Sementara di sini ada hafalan-hafalan Al-Quran, di sini ada hafalan-hafalan hadis, ada hafalan asmaullah dan sebagainya. Nah, dia duduk di sini. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar, Bu. Itu makhluk memang Masya Allah. Kalau lah nampak makhluk tu oleh kita, Bu, dia gigi-giginya ya, Bu, ya. Sambil baca ayat kursi, giginya. Tapi salah tu, Bu. Kalau Nabi dicakiknya. Cakik pertama dari Nabi kan, sampai menjulur lidahnya, kata Nabi. Kelihatannya gede loh, Bu. Ketika ditangkap, mengecil dan dia menjadi asli. Sebesar apa aslinya? Kecil. Setelah itu lidahnya menjulur. Kata Nabi, terasa olehku dinginnya lidahnya itu. Kalaulah aku mau, kata Nabi, aku akan tempelkan dia di dinding masjid, aku ikat supaya besok jadi mainan anak-anak kota Madinah, kata Nabi. Inilah jin dan setan itu kalau sempat jatuh ke tangan orang beriman, ketangkap ketika dia sedang tasyakul menampakkan diri, dia akan kembali kepada hukum alam kita. Ibarat ikan sedang meluncik tu, wah tangguh capek, ya, maka dia jadi milik kita, dia tidak bisa balik ke alamnya. Ya, nah, mau diapain aja itu jin setan, dia bisa digituin. Jadi kalau ada orang, Bu, masuk botol, bohong.
Ibu dibohong-bohongin, udah percaya aja. Emang ibu bisa ngelihat jahitan setan ibu sehingga ibu percaya? Ustaz, botol itu menggadang-gadang Ustaz. Ya bisa saja kawan-kawannya dari bangsa jin yang menggadang-gadangkan dari luar. Mana ada jin yang mau ditangkap dimasukkan ke botol, mana ada yang mau, ya. Bisa jadi orang ini bisa melihat jin. Bisa jadi itu menandakan di tubuhnya sudah ada bangsa setan-setan, karena hanya setan yang mampu melihat bangsanya sendiri. Nah, orang-orang yang mengaku bisa melihat jin-jin setan-setan itu pantas untuk diruqyah tuh, Bu. Walaupun nge-syekh betul dia bisa melihat bangsa jin, patut diruqyah tuh. Berarti dia iya. Yang bisa melihat itu adalah para nabi-nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Adapun para wali-wali ketika jin itu menampakkan diri bisa. Ya, baik ibu-ibu yang kami muliakan, kita kembali kepada masuk WC harus dibaca khubuthi wal khaba'ith. Seterusnya halaman 148. Sattiru, apa kata Rasulullah? Satru ma baina a'yunil jinni wa 'urati bani Adam. Ini dalilnya ya. Penutup antara mata-mata anak cucu Adam, ya, dan antara mata-mata jin, pandangan mata mereka ini, penutupnya dengan aurat Bani Adam adalah idza wada'a ahadakum thawbahu ayyaqula bismillah. Ya, ketika kalian melepaskan pakaiannya adalah ia membaca bismillah. Ketika buka baju, ketika buka aurat, baca bismillah. Saat itu kita lakukan, jin akan terhalangi untuk dapat melihat. Ini jin loh ya, bukan setan. Bukan setan. Apa beda jin dengan setan? Jangan lupa loh, jangan lupa. Jangan lupa. Setan adalah dari bangsa jin, tapi setan adalah jin yang sudah kafir kepada Allah dan bergabung dengan kerajaan iblis. Lalu dia menjadi bala tentara iblis. Sementara jin adalah rakyat biasa dari bangsa jin yang tidak bergabung dengan kerajaan iblis. Ya, ini namanya jin. Kalau ibarat di kita manusia, setan itu kelas tentara. Tentara, polisi itu setannya, gitu kan. Sementara kita rakyat sipil adalah jinnya, ibaratnya begitu. Faham, Bu? Jadi baca. Siapa di antara kita belum mengamalkan ini? Yang belum mengamalkan ini? Belum ya? Buka-buka aurat besok ini, walaupun di kamar sendiri, walaupun di rumah sendiri, bacalah bismillah. Kalau kamar mandi nggak cukup kita masuk saja, selesai. Kamar mandi kita buka ini, kan sudah nggak boleh menyebut nama Allah di kamar mandi, di WC. Jadi ketika buka-buka itu apa yang mewakilinya? Masuk yang pertama tadi saja. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Buka-bukalah. Ya, mereka tidak mampu melihat kita sama sekali. Kalau di kamar, baca bismillah. Baik. Selanjutnya, keluar daripada WC. Sama, Bu. Kalau kita keluar dari WC, enggak baca doa ini, ghufranak, ya, mereka ikut keluar. Mereka keluar langsung ke kamar kita. Ikut, kurang ajar tuh orang. Ya, dia ikut. Kalau kamar mandinya satu, kamar gimana? Itu dia, makanya keluar ghufranaka. Kan banyak kamar-kamar sekarang kan yang langsung dengan kamar mandinya dia. Makanya yang gaya-gaya hotel gitu. Kamar mandinya sama dengan kamar setali. Iya, setali dalam satu kamar itu langsung kamar mandinya, nggak berdinding. Pakai dinding. Nah, udah, berarti kaca itulah dia anunya. Dari melewati kaca itu kita baca ghufranak. Ya. Bu, kalau tempat WC ibu bisa ibu pisahkan dengan tempat kamar mandi, maka ibu boleh masuk kamar mandi itu membaca bismillah. Ibu boleh, ya, karena yang dilarang itu membaca nama Allah adalah di WC, ya, di WC. Makanya disunnahkan antara kamar mandi dengan WC itu beda tempat. Beda tempat. Di kamar mandi kita boleh wudhu, tapi kalau menyatu dengan WC, udah belang-belang jadinya, Bu. Padahal kita tidak boleh berwudu di tempat yang langsung ada WC-nya. Ya, sebaiknya memang terpisah. Rumah kami keteknya Pak Ustadz, baklo kami sahannya. Kan begitu kan? Kalau begitu kasihlah batas. Kasihlah batas, ya. Umpama seperti ini. Ini wastafel kita. Ayo udah kasihlah batas seperti ini. Ya, ini bak mandi kita umpamanya. Ya. Ini bak mandi, ini kita masuk sini untuk ke wastafel, kasih pembatas ini.
Bisa kan, Bu? Bisa, mesti bisa nih. Sini kita bisa berwuduk sini. Nih, sementara ruangan itu besarnya anggaplah seperti ini ya, Bu ya. Gadang mek. Untuk kelas orang miskin bisa nih, Bu, insyaallah kasih batas. Karena ya, Pak ya. Atau kalaupun seandainya ibu-ibu mau ini kalau seandainya sulit bagi kita ya semoga Allah kasih rezeki aja lah, itu aja solusi. Yang keempat dari apa? Yang keempat dari kesalahan wanita banyak meninggalkan zikir. Nah, zikir-zikir yang diperintahkan untuk dirutinkan yang keempat, kan begitu tadi. Yang pertama tadi apa? Coba jangan lihat buku. Yang pertama tadi apa? Ketika makan dan kita makan dan minum. Yang kedua, masuk rumah dan keluar rumah. Yang ketiga, kamar mandi. Sekarang yang keempat. Yang keempat, saat bersin. Saat bersin. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, dalam Sahih Bukhari menyatakan Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah. Didengar oleh orang yang mendengar membalas dengan yarhamukallah atau yarhamukillah. Dijawab oleh orang yang tadi bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum. Tentu saja ini hanya akan diamalkan oleh orang-orang beriman saja. Tapi orang-orang Islam kebanyakan dia tidak akan melakukan. Beruntunglah kamu, penyakitnya keluar. Kalimat cuma itu, bukan baca Alhamdulillah. Kalaupun dia mengucapkan Alhamdulillah, hanya orang pengajian aja yang sanggup membalas itu biasanya. Yarhamukallah. Tetap beda, Bu, antara orang ngaji dengan yang enggak ngaji. Yang enggak ngaji kan diam aja nyantai, baik ketika bersin atau mendengar orang bersin dan baca Alhamdulillah. Cuma, Bu, kalau orang itu nggak baca Alhamdulillah ya, dan orang itu belum kita kenal, ya nggak usah pula lah kita kasih tahu, baca Alhamdulillah. Sementara kita kenal dengan dia nggak kenal dengan kita ya. Kita nasihati dia baca Alhamdulillah, kecuali apabila kita sudah akrab, kita ingatkanlah dia. Ustaz, ad-dinu an-nasihah, masalahnya ini kan nggak wajib. Ini kan tidak wajib. Ya, kalau ibu yakin, pede bahwa orang ini akan simpati kepada ibu, orangnya mau mendengarkan, silakan. Tapi kadang-kadang ibu akan menghadapi orang yang sok siap bana apa jago mah. Sok elok bana, takah hinyo sini punya kamu kok. Ada 4 cara syaitan untuk makan bersama kita. Makan dengan tangan kiri. Ya, makan dengan tangan kiri. Yang kedua, makan tidak baca bismillah. Terus yang ketiga, memakan makanan kita yang tidak ditutup. Ya. Kemudian yang kelima, rumah yang tidak dibacakan zikir pagi petang. Yang paling penting itu adalah 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Khalas. Itu tuntunannya, Bu. Tuntunannya itu. Jadi kalau kita baca pun ayat kursi, sementara tuntunannya dari hadis Rasulullah SAW adalah 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Maka ya, dia hanya menjadi zikir biasa. Setan hanya akan pergi pada waktu itu saja. Tapi kalau kita baca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, maka dia akan bertahan sampai nanti petang. Jika petang kita baca, dia bertahan sampai besok pagi. Jadi sama menyambung. Hendaknya sama menyambung. Baik. Yang ke-56. Bisa kita lanjutkan ya. Yang ke-56. Ini remehnya pandangan sebahagian kaum wanita tentang adanya tulisan-tulisan yang kalimat Allah tertulis di situ, lalu dijadikan sebagai tempat-tempat yang remeh. Seperti apa? Di cincin. Nah, mentang-mentang ada kalimat Allah di situ, dia pakai itu cincin, tapi cincin ditaruh di tangan kidal, di tangan kiri. Habis itu masuk WC. Cebok lagi dengan itu. Awalnya dia bangga, tetapi dia sudah terjatuh ke dalam dosa.
Begitu juga ada kertas. Kertas-kertas yang ada tulisan bismillah dijadikan sebagai pembungkus bawang. Ibu-ibu yang dagang di pasar pembungkus maco, pembungkus kacang dan sebagainya, atau untuk melap-lap ini. Padahal di situ ada kalimat Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah tertulis di sana. Dijadikan sebagai pengelap kaca, pembersih ini. Ya, ibu-ibu yang kami muliakan, Jangan undangan pernikahan pun ada dibuat. Oh iya, ini kayak gini nih. Ini kan ada Bismillahirrahmanirrahim, kan cantik kan. Walaupun itu bukan termasuk dari ayat Al-Quran, tidak termasuk ketika dia sudah pisah dari Al-Quran. Tetapi ibu, baiknya ibu bantulah agar benda tersebut bisa kita musnahkan. Bisa kita musnahkan, dibakarkah atau digunting kecil-kecil, ya, supaya dia jadi terpisah-pisah, terputus-putus. Baik. Man rafa'a kitaban 'ani tariqi fihi bismillah ijlalan lahu kutiba minas siddiqin. Allah, indahnya. Coba ibu dengarkan artinya. Barang siapa yang memungut buku atau satu tulisan di jalan yang di dalamnya terdapat kata bismillah sebagai pengagungan terhadap Allah, maka ia ditetapkan termasuk sebagai golongan orang-orang yang siddiqin. Setelah para nabi, di bawah nabi itu siddiqin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya, minan nabiyyin di bawahnya langsung siddiqin. Langsung. Jadi salah nggak kalau seandainya ibu lihat Al-Quran terjatuh, langsung ibu ambil, ibu dekap di dada, ibu ciumi, ibu letakkan pada hormat? Salah nggak? Enggak, itu tanda pengagungan kita, Bu. Gitu, jangan kelebihan tanah. Kamu gitu kata orang kan? Lalu Al-Quran biarkannya di lantai. Nanti ada orang sejalan, tapak kaki orang itu menginjak ke bumi dengan kalamullah sama tingginya. Dan dia biarkan. Di mana ijlalullah? Mengijlalullah kan di siku. Ini orang-orang yang munafik akan punya bahasa-bahasa seperti itu. Tidak ada menghargai kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang namanya ifrat, ada yang namanya tafrid. Ya, ada yang namanya ifrat, ada yang namanya tafrid. Ada yang terlalu longgar, alah, yang penting kan risiko. Kamu gitu teruskan, ini terlalu longgar nih. Yang ifrat lain lagi. Sampai-sampai kalimat itu jadikan jimat. Dan ini yang namanya ifrat. Kalau tafrid tadi, yang penting kan risiko. Itu kan karate je tinta situnya. Kamu gitu kan? Karate bergabung je tinta. Cuma ditulis dengan tulisan Allah, tidak ada masalah tuh. Kalau dipijak juga dipangan masalah tuh. Tidak masalah kata mereka. Ya, yang satu lagi beda lagi, ifrat. Dijadikan sebagai jimat, ada satu tulisan Allah disimpan. Kalau perlu dimasukkan dalam teh. Diminum airnya, dianggap bisa. Ini namanya ifrat. Yang tadi terlalu remeh, terlalu longgar, namanya tafrid. Baik. Coba Bu, ada kisah menarik di bawahnya. Diriwayatkan bahwa Ibrahim bin Adham. Tahu nggak Ibrahim bin Adham ini siapa? Ibrahim bin Adham pernah masuk pasar di Khurasan. Khurasan itu salah satu di antara nama-nama daerah Asia Tengah dulu, ya. Ketika menjumpai kertas yang terdapat tulisan nama Allah dalam kondisi terdampar di tanah dan diinjak-injak oleh orang yang lalu lalang, ia berkata, wahai Rabbku, namamu diinjak-injak. Demi Allah, aku benar-benar akan memungut kertas ini. Ya Allah, nama tulisan Allah terpijak ada orang, kan begitu kalau bahasa kita tuh. Lalu diambil, lalu kemudian dia bersihkan, diletakkannya di tempat yang semestinya di dalam rumahnya. Apa yang terjadi ibu-ibu? Yang terjadi setelah itu ia bermimpi. Ada yang berkata dalam mimpinya, hai orang yang mengangkat nama Allah dan membersihkannya, sesungguhnya Allah benar-benar akan membersihkan namamu. Masya Allah. Ada pertanyaan? Ya, bagaimana?
Ya, saya hanya lebih warak apabila tertulis dengan lengkap Allah. Asal tertulis Allah walaupun dengan tulisan apapun, tulisan Cina, tulisan apa, dan kita bisa membacanya, muliakanlah. Demi muliakan Allahnya, bukan tulisannya itu yang kita muliakan, Allahnya. Karena tertulis nama Allah di situ. Kertas yang tidak berharga akan menjadi sangat berharga. Nah, meninggalkan solat secara total. Nah, kena ada lagi dah. Penghuni neraka sakar. Ini termasuk dosa besar, bahkan bisa menjadikan orang ini keluar daripada Islam. Al-'adul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Wanita muslimah mengetahui dan wajib menyadari bahwa sesungguhnya salat adalah tiang daripada agama. Meninggalkannya berarti menghancurkan agama. Coba aja Bu, rumah yang tiang-tiangnya dicopot, apa yang terjadi dengan rumah itu? Ambruk. Agama ibu akan ambruk kalau sholatnya tidak ibu jaga. Maka saya perhatikan orang-orang yang sholatnya di luar tidak becus, hidupnya tidak akan lurus. Nyulai jujurnya Ustaz, tapi sholat enggak, itu kelemahannya, berarti jangan dipercaya. Orang itu eloknya Ustaz, standar orang itu bagus atau tidaknya itu sholatnya, lihat dulu. Kalau sholatnya disiplin, bagus, tenang, khusyuk. Tapi ada pula orang Bu, sholatnya gretel-gretel, matanya kemana-mana, berarti orang ini punya bakat menjadi pencuri dan pengkhianat di kehidupan. Lihat orang gaya hidupnya di mana tuh, lihat di sholatnya. Kalau sholatnya tenang, bagus, disiplin, istiqomah semacamnya, ini orang dapat dipercaya. Lihat orang itu gampang jadi sholat. Saya membedakan keluarga saya bagaimana perkembangannya itu di sholatnya, saya lihat Bu. Kalau sholatnya sering telat-telat dan membiasakan diri menelatkan diri, ya, asal sholat dia telat terus, maka lihat dia akan menjadi orang yang tidak disiplin, dia akan menjadi orang yang suka membuang-buang waktu, dia akan menjadi orang yang tidak akan menghargai, ya, tidak akan menghargai hal yang besar. Kalau sholatnya, dalam sholat itu dia suka garuk-garuk sana sini, berarti dia orang ini dalam kehidupannya banyak mengalami gangguan. Perkara remeh akan jadikannya besar. Melihat orang itu lihat dalam sholatnya, itu aja kuncinya. Makanya saya nasihatkan kepada anak-anak saya, anak-anakku, sholat kalian adalah barometer hidup kalian. Kalau kalian mampu menertibkan sholat kalian benar-benar, hidup kalian akan tertib. Ya, kalau sholatnya tenang, khusyuk, dia akan mampu mengatasi hidup ini dengan tenang dan khusyuk. Ya, karena hubungannya dengan Allah sempurna, maka hubungan dengan manusia Allah yang sempurnakan. Gitu. Baik. Mari kita baca hadis dari Abu Daud, Nasai dan Imam Tirmidzi berikut ini, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sesungguhnya yang paling pertama nanti dihisab seorang hamba pada hari kiamat itu dari seluruh amalan-amalan baiknya adalah dilihat solat dulu. Solatnya dulu yang dilihat. Maka jika solatnya bagus, maka sungguh dia telah selamat dan pasti beruntung. Tapi apabila solatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh rugi dan gagal. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabb 'azza wa jalla, ketika ada satu faridah agama yang dia kurang, tidak melengkapinya, Allah berkata kepadanya, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayakumula minha man taqasa minal faridah." Lihat, ada enggak amalan-amalan tatawwu' yang bisa mendongkraknya, yang bisa menjadi ban serepnya, yang bisa menjadi penggantinya. Kalau ada, jadikan itu pengganti. Tsumma takunu sa'iru a'mali 'ala hadza. Baru nanti amalan-amalan yang lain juga ditimbang. Lihat, zakatnya dulu pernah cacat, setelah dia menyadari, kemudian dia berzakat, zakat-zakat yang lama gimana? Lihat sedekahnya, itulah yang akan menjadi penopangnya. Ya, ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, demikian, man hafadha 'ala shalah, siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhana, jadilah salat yang dia jaga itu menjadi cahaya, menjadi bukti nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, tapi siapa yang tidak mampu dan tidak baik menjaga salatnya, lam takun lahu nur wala burhan, tidak ada nanti cahaya
dan tidak ada bukti yang membuktikan siapa dirinya. Wala naja yaumal qiyamah, dipastikan orang ini tidak akan selamat pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti dia di hari kiamat dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah. Selesai. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, adakah sesuatu yang menjadikan seseorang masih merasa nyaman sementara dia meninggalkan dalam hidupnya salat? Tidak akan pernah. Walladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Sakinah itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Yang beriman itu bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashyun. Dan di ayat yang ke-9-nya, ayat yang ke-7-nya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang seluruh salatnya dia jaga. Gitu Bu. Enggak jaga salat gimana? Dan ibu sudah dengarkan hadis di mana Rasul mengatakan akan masuk surga seorang wanita dari pintu manapun yang dia sukai apabila dia menjaga salat 5 waktunya dengan baik. Ya kan? Salat 5 waktunya dengan baik. Baik, ada pertanyaan Bu? Ibu baca hadis yang di belakang dari halaman 152. Ini yang saya maksud tadi. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha wa ahsana farjaha wa ata'at zawjaha faqila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita menjaga salat 5 waktunya dengan benar dan dia menjaga puasa Ramadannya 30 hari lengkap, dan dia menjaga kehormatannya, kemaluannya, dan dia patuh pada suaminya, dikatakan pada wanita ini, engkau masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau mau. Ya Allah, masuklah dari pintu mana saja engkau mau. Taib, selesai kajian kita sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Ya. Kalau bila salat Allah itu kata mana yang lebih utamakan, misalnya adiknya nangis gitu, dia kalau nangis kan nggak konsentrasi untuk sholat. Ya. Apa diabaikan itu enggak? Kalau si bayi menangis, ya, mimikkan dia dulu, habis itu sholatlah. Mimikkan, amankan dulu kondisinya, walaupun dia menangis, sholatlah. Tetaplah sholat pada waktu. Tapi mimik itu penting. Ya, mimikkan dia dulu, buat dia mainan-mainan apa yang bisa membuat dia lalai, sholatlah. Kalaupun dia menangis, biarkan. Singkatkan saja bacaan. Ya. Selesai? Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada, maka kita akhiri dan kita tutup dengan istighfar, doa kafaratul majlis. Rumah ganti sah. Ya. Kita masuk rumah nanti ada tamu kita. Ya, makanya kalau kita rombongan, bagus juga kalau di rumah itu masuklah baca bismillah. Buat di pintu rumah itu gede-gede. Masuklah dengan baca bismillah. Ya. Gitu. Kita tak masuk setan bersama tamu tadi. Ada lagi benteng berlapis. Makanya rumah itu perlu dilakukan benteng berlapis. Mana-mana rumah yang di dalamnya membaca 10 ayat di surah Al-Baqarah di pagi hari, rumah itu sampai petang tidak bisa dimasuki syaitan. Jadi kalau ada tamu yang tidak membaca bismillah masuk, rumah itu sudah terbentengi secara otomatis. Gitu ya. Jadi inilah dia sunnah-sunnah itu diamalkan. Jadi kita punya benteng berlapis. Contoh benteng berlapis-lapis itu Bu, luar biasa memang amalan dalam Islam ini. Contoh, ibu di pagi hari baca apa? Baca 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Satu, yang kedua ibu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu udah benteng juga tuh, kokoh sekali tuh bentengnya tuh. Ibu juga membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi. Itu sudah benteng tuh Bu. Ibu baca a'udzu bikalimatillahi tammat, itu juga benteng, ya. Ketika ibu baca benteng-benteng itu sudah berlapis. Sudahlah itu ibu di rumah juga melapisi lagi dengan benteng-benteng yang lain. Luar biasa Bu, memang luar biasa. Makanya kalau bisa jangan lepas dari sunnah hidup ini, ya, jangan lepas dari sunnah, karena seluruhnya adalah untuk kebaikan dan perlindungan kita. Ya, mari, sudah
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.